Ini silakan selain buka AutoCAD, Anda juga dipersilakan untuk membuka Adobe Photoshop ya. Nah, Anda bisa membukanya di Photoshop, bisa juga di Corel ya, nanti mewarnainya itu. Ya, ini adalah tampilan dari Adobe Photoshop ya. Jadi ketika kita create new ya, kita katakanlah kita membuat create new, membuat dengan resolusi ini ya 866 kali 1300 pixel ya. Kemudian terus kita buat ininya resolusinya, orientasinya landscape misalnya, dan pixel per inch-nya kita 72. Kalau mau dinaikin juga boleh, misalnya 120, tapi nanti akan berat ya, misalnya saya cuma 100 ya. Kemudian kita create. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini adalah tampilan dari Photoshop. Jadi ini adalah jendela navigator ya. Ini ada navigator itu Windows navigation ya, navigator. Nah, ini untuk membesarkan mengecilkan ya. Saya biasanya pakai zoom in zoom out pakai ini ya. Bisa saya taruh di sini. Nah, kemudian di sini adalah tools untuk memberi warna, memberi mengkuas dan sebagainya ya. Ini ada di sini selection dan juga crop dan sebagainya. Dan ini untuk filter, ini adalah untuk efek-efek dari warna yang kita berikan. Nah, ini adalah palet warna. Ya, kita mau kasih warna apa di sini? Misalnya yang kaitannya sama hijau ini ada di sini, misalnya. Tinggal kita klik, ini warna foreground dan ini adalah background. Oke, nah kita punya gambar seperti ini. Ya, ini mohon maaf ini sebelumnya semua. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ingin mewarnai ini semuanya. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah ada yang bisa menjawab? Jadi kita bisa pertama kita bisa print ya. Misalnya kita print, ya, kita plot misalnya. Ini namanya kalau di sini plot ya. Plot. Kita ketik plot. Nah, di command sorry. Di command line ini kita ketik plot misalnya. Nah, plot di sini. Nah, kemudian kita tentukan ini adalah PDF ya. Microsoft PDF atau misalnya di sini AutoCAD PDF misalnya. Ya. Atau Microsoft Print to PDF juga boleh. DWG to PDF biasanya. Ya. Kemudian kita ininya jangan besar-besar saran saya, karena nanti Anda bisa nge-hang komputernya. Boleh pakai A4 juga boleh, nggak masalah, sebagai latihan gitu. Dan ingat orientasinya adalah landscape gitu. Kemudian kita display Windows ya, window ini diklik, kemudian ini diklik di sini, kemudian klik sini. Dan jangan lupa ini di center point ya. Fit to papernya ini dilihat ini 1 mm sama dengan 0,06292 unit. Nah, kita bikin bagus ini angkanya ya. Jadi begini ya, 0,06 ya. Kemudian kita preview, kemudian kita continue. Nah, ini ya. Kalau kita preview continue sudah, ini artinya 1:60 ya. Kalau 0,06 ya, 1:60. Ini klik kanan, kita tekan plot. Kemudian kita taruh misalnya di salah satu folder kita, misalnya kita rumah Taman Mila misalnya. Nah, kemudian di sini keluar seperti ini. Nah, di sini Anda file open di Adobe Photoshop. Anda file open, kemudian cari ini Taman Mila.
Tadi saya simpan di mana ya itu ya. Nah, Jannah Rumah Taman Mila. Ya, kemudian di sini resolusinya adalah 300 pixel per inch. Nanti akan terlalu besar gitu ya. Kita misalnya 150 saja. Kita tekan OK. Nah, nantinya jadi seperti ini, kerangka gini. Kerangka seperti ini. Nah, ini kalau udah seperti ini, Anda lihat di sini, nah, semuanya masih ada apa? Pecahnya ya di sini ya. Karena cuma 150. Ini untuk komputer yang maaf speknya misalnya rendah. Tapi kalau misalnya Anda mau open lagi denah tadi dengan resolusi yang sudah ditetapkan, misalnya 300, nggak masalah. Nyatakan OK. Nah, di sini ketika kita dekatkan, dia lebih lebih ini apa namanya lebih rapat gitu ya. Misalnya. Nah, sekarang Anda lihat ini. Ini yang mau kita warnain. Nah, di sini kalau misalnya masih kotak-kotak begini berarti kita masih transparan, semuanya itu masih transparan. Caranya biar nggak transparan adalah kita beri new layer di sini, klik yang ini. Kemudian layer itu namanya juga layer, kita taruh pertama warna putih ya, warna putih. Oke. Kemudian kita tumpahkan cat. Nah, semuanya jadi putih. Nah, objek tadi itu di mana? Objek tadi itu bisa Anda tarik, kemudian taruh di bawahnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, mahasiswa yang buru-buru mengerjakan, pasti nanti mewarnainya. Itu misalnya ya, langsung ini adalah hijau misalnya. Warna rumput itu langsung taruh di sini. Ya. Di situ warna air langsung taruh di sini. Nah, ketika Anda sudah lakukan seperti ini, Anda mau edit gambar ini susah. Karena kenapa? Karena Anda bermain dalam satu layer. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda membuat gambar seperti ini, harusnya pohon itu misalnya katakanlah di sini ini ada keramik gitu ya misalnya. Misalnya sini ada keramik. Nah, ini kan harusnya ini ada transparan gitu ya. Ada transparansinya. Dan Anda lihat di bagian yang ini juga ini kan nggak keikut. Kalau diklik di sini, klik di sini, warna ininya juga nggak keikut. Kemudian ininya juga layer yang ini juga apa? Yang pohonnya juga nggak ke bawah gitu, apa hilang gitu. Ini juga, waduh kecil-kecil gitu. Susah ya. Anda kan bekerjanya lama. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan kalau misalnya seperti ini? Ada yang bisa jawab? Untuk menghindari semacam ini, ya, artinya yang mewarnai yang agak susah ini di sela-sela, maka kita harus kembali ke AutoCAD dulu. Nah, di AutoCAD ini, inilah gunanya Anda bermain dengan layer. Layer. Nah, di sini, saudari Mila, ini semua dimasukkan dalam satu layer pohon. Ketika kita matikan layer pohon, ya. Nah, ini enggak semuanya pohon ikut. Justru apa garis pola itu yang sudah kuat itu terhapus ya. Nah, nggak kelihatan ke hidden, turn off. Nah, itulah gunanya kita sangat perlu sangat disiplin dengan layer.
Nah, gimana cara untuk mengelompokkan objek-objek ini ke dalam layer tertentu? Nah, pertama kita lihat ini, ya. Paling enggak kita butuh, ya, paling enggak kita butuh layer kira-kira apa saja nih? Interior, ya. Maaf ini terlalu besar misalnya, ya. Layer yang dibutuhkan. Yuk, kira-kira apa saja ya layer yang dibutuhkan ini? Ya. Bisa bantu saya? Nah, kita sudah punya ini ya, layer yang dibutuhkan. Kemudian caranya adalah kita ke layer properties. Klik layer properties, kemudian akan muncul seperti ini. Anda boleh saja misalnya membuat kelompok layer yang baru misalnya. Filter layer yang baru. Ini kan all use layer. Kita tambahkan di sini misalnya sorry, di sini pakai folder aja. Group filter ya, yang baru. Misalnya di sini layer baru misalnya. Nah, di dalam layer baru ini kita tambahkan lagi new layer ini. Nah, yang ada di sini nih tadi interior. Untuk menambahkan lagi nggak usah klik ini, tapi Anda tekan koma saja langsung layer baru misalnya. Dena, koma, tanaman, koma, hardscape, koma, pola, koma, teks, enter. Nah, Anda akan memiliki denah, hardscape, interior, pola, tanaman, teks ya. 723, 456, 723, warnanya pun Anda bisa buat macam-macam. Misalnya ini untuk interior, kemudian denah, kemudian hardscape misalnya pakai yang ini misalnya. Kemudian interior misalnya pakai yang ini misalnya. Kemudian pola ini pakai yang ini. Pakai warnanya yang agak kontras ya. Kemudian tanaman pakai yang ini misalnya. Dan teks Anda pakai warna putih. Kalau putih berarti Anda ini ya. Index color ini. Ya, white ya. Nanti secara otomatis white ini akan menjadi hitam kalau misalnya Anda backgroundnya adalah putih. Nah, ini Anda punya ini. Nah, kemudian kita boleh sembunyikan dulu atau kita boleh hidupin ya. Kita taruh pinggir misalnya. Mau ditaruh pinggir begini boleh ya. Kayak gitu. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk mengelompokkan? Nah, terus sekarang kita perlu klik satu-satu ini ya. Nah, semua yang ada di sini, termasuk juga ini, termasuk juga ini. Nah, ini kita quick select ya. Nah, ini semua masuk ke layer interior. Maka warnanya berubah. Kok ada yang masih belum berubah, Pak? Ya, karena begini. Dia pakai blok. Nggak apa-apa, nanti bloknya Anda masuk ya ke blok. Kemudian Anda select semuanya. Dan di home ini Anda pindahkan ke interior. Nanti close, save change, maka dia akan berubah. Termasuk orang ini misalnya. Misalnya kita orang ini, tapi kalau di warna Photoshop ini nggak usah, di delete saja karena nanti akan rumit.
ini pun sama ya, kita jangan khawatir. Ini select semuanya, kemudian di home ini pindah ke interior. Oke. Kemudian seperti ini ya. Ini ini atribut editor. Gak apa-apa, nanti gampang lah itu. Nah, cara yang lain adalah kita taruh pinggir. Ya, si interior ini kita taruh pinggir bisa juga. Di luar ini lakukan. Nah, gunanya apa? Karena kita misalnya off kan ini interior, maka dia off semua. Nah, ini yang masih belum, ini ada di mana? Nah, kita select lagi. Dan kita taruh ke interior. Yang ini juga sama, kita select lagi, kita taruh di interior. Nah, sementara yang ini yang tidak bisa kita masukkan ke dalam interior, layernya masih aktif, Anda bisa taruh di luar dulu. Oke, taruh di luar. Nah, ini ya. Kemudian untuk denah, ya. Denah juga kita select ya. Kalau misalnya ini jangan sampai kena ke benda lain. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Lihat bagaimana cara saya menseleksi. Ya. Bagaimana cara saya menseleksi, silahkan dilihat, cermati sendiri. Ya, kemudian ini pun sama ya. Jangan sampai kena yang lain, ya, yang objek lain. Nah, kalau seperti ini tinggal ini. Nah, ini sudah terseleksi, ini juga sangat terseleksi. Ini juga terseleksi. Nah, ini juga sama terseleksi. Nah, ini juga sama ini. Ini harus terseleksi. Garis-garis bangunannya seleksi dulu. Nah, kemudian baru kita masuk ke denah. Skip untuk mengakhiri. Nah, kalau sudah, kita turn off dulu denah. Ya, kemudian kita klik di mana aja. Nah, kalau misalnya seperti ini kenapa? Karena kita pertama karena kita bermain dengan blok gitu ya. Nah, kita klik di sini, kemudian oke. Nah, biasa ini, kemudian kita masukkan ke denah. Begitu juga dengan ini ya. Kita masukkan ke denah. Save. Nah, termasuk juga dengan yang ini kita masukkan ke denah. Maka dia akan hilang ya. Hilang dari peredaran. Ya, ini juga masukkan ke denah. Tuh, kok hilang semua, Pak? Ya, jangan khawatir. Ketika kita on kan, dia akan muncul. Begitu juga dengan yang interior, ketika kita on kan dia akan muncul. Jadi kesimpulannya adalah semakin cepat Anda membuat sistem layer di awal ya, itu semakin bagus untuk desain Anda. Ini denah saya off-kan lagi. Nah, sekarang ini adalah tanaman. Nah, tanaman ini yang agak challenge-ful ya. Kenapa? Karena ketika saya pilih semuanya, dia akan terpilih. Tapi tidak semuanya masuk ke dia turn off nanti. Karena kenapa? Karena efek dari blok tadi ya.
Nah, ini sudah terseleksi semuanya. Oh, ini masih belum. Kemudian kita masukkan ke layer tanaman. Nah, kalau sudah selesai, escape. Nah, coba kita lihat. Turn off semua nggak? Ternyata nggak. Nah, kenapa? Karena banyak layer yang tidak masuk ke ini tanaman ya. Jadi kita ke ini tanaman. Ya, ini. Nah, di sini kita harus klik-klik seperti tadi ya. Kita select home, di sini pindah ke tanaman. Oke, save. Ini kok masih ada? Berarti ini pindah ke layer tanaman. Save change. Oh, ini kok ya. Nah, lakukan hal ini juga pada yang lain ya. Satu persatu. Ini masuk ke layer tanaman. Save change. Begitupun dengan yang ini. Anda masuk ini ke layer tanaman. Dan seterusnya. Yang tadi disampaikan kalau misalnya kita sudah kelompokkan satu-satu, cirinya adalah kita close turn off layer jana, dia akan mati. Kemudian interior dia juga akan nggak kelihatan. Kemudian tanaman juga dia akan nggak kelihatan. Dan pola juga dia hilang. Nah, caranya kita menunjukkan ini diklik, klik, klik, klik. Nah, ini hati-hati kalau misalnya Anda menerima gambar misalnya dari klien misalnya, kok gambarnya agak lengkap, coba cek dulu ininya apa, layernya. Karena banyak kejadian memang layer itu di hide gitu ya, biar nggak terlalu banyak permasalahan. Nah, oke. Sekarang misalnya kita ekspor dulu tanpa interior dan tanpa tanaman. Nah, ini ya. Jadi hanya denah saja dan pola. Ya. Jadi yang di sini nanti pakai semuanya all gravel, sini air, yang di sini semuanya apa namanya rumput gitu ya. Oh ya, jangan lupa ini heads dari lantai, ya, lantai rumah. Ya, ini kemudian pick point, dan klik di sini, ya. Klik sini, klik sini, klik sini. Ya. Kemudian kita kurangi 0.08, kecil sekali, 0.4, baik, 0.2. Nah, seperti ini ya. Dan angle-nya juga jadi 90. Kok nggak berubah? Ya udahlah, kita okein dulu. 90 ini kudunya berubah ini ya. Kita klik-klik lagi, angle-nya misalnya jadi 0. Oh, ini udah nggak bisa, tapi nggak apa-apa, ini latihan ya. Nanti seharusnya nih diutak-atik. Ya, tapi ini polanya juga bagus juga, tapi nggak lazim ya. Atau kita
ini dulu aja, ulangi lagi ya. Ini pakai pick point. Nah, ini jadi 0. Oh, nggak bisa. Ya udahlah, apa boleh buat ya. Kita pakai ini. Dan juga ini yang di luar. Oke, kita oke. Nah, sementara untuk yang kamar mandi tentu saja lebih rendah ya. Ininya 0,1. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga sama, ini yang teras samping juga kita tapi ininya hanya 0,1. Ya. Jadi ini yang kita pertama plot yang pertama ini. Caranya adalah klik kanan plot. Yang ini previous plot. Kemudian window ya, lihat di sini yang ini sudah hitam. Nah, kita tekan enter aja gitu ya, atau escape ya, kita kembali ke sini, berarti itu sudah, kalau misalnya kita previous plot itu sudah pakai settingan yang sebelumnya. Nah, hanya ini aja yang diekspor. Klik kanan plot ya, misalnya ini denah misalnya. Nah, kemudian di sini kita file, open. Ini dana. Kemudian kita tekan OK. Sama seperti yang tadi, kita buat background warna putih. Caranya adalah kita klik ini, ya. Kemudian kita pastikan backgroundnya adalah warna putih. Oke. Dan kita tumpahkan cat. Dan cat itu kemudian di bawahnya ini. Nah, ini. Seperti ini. Nah, di sini Anda boleh untuk mewarnai di sini. Contoh untuk, nah tapi Pak ini semuanya kok biru sama ini ya. Saya pinginnya bukan biru, tapi misalnya abu-abu misalnya outline-nya ini ya. Apakah masih bisa dirubah? Bisa. Caranya adalah klik kanan, ini blending option. Oh ya, tapi sebelumnya biasanya saya duplicate dulu ya, layer 2 ini. Ya, layer 1 ini, maaf. Ini misalnya denahnya ya. Kita klik-klik tadi, ya. Klik. Nah, kemudian kita rename denah, kemudian kita ini duplicate. Nah, di denah copy ini kita klik kanan, blending option, dan kita ini stroke ya misalnya. Ininya adalah center. Center dan fill colornya itu adalah black. Boleh black, boleh misalnya abu-abu juga boleh. Abu-abu yang ini juga boleh. Abu-abu yang ini biar nggak terlalu black banget. Kemudian tekan OK. Oke. Nah, setelah itu kita ini apa? Duplicate lagi dengan cara tadi ya, di drag ya, drag ke sini ya. Jangan di drag ke sini, nanti jadinya dibuang. Ya, di dragnya ke sini. Dan ini kita bisa persingkat gini. Nah, ini bisa rasterize layer style ya. Jadi satu layer sendiri. Nah, kalau misalnya kita seperti ini, kita akan lebih mudah untuk menggambar. Contoh misalnya, ini apa? Granitnya ya, tilenya ya. Misalnya kita mewarnai dengan warna tile yang Anda suka warna tile apa ya? Misalnya ini ya. Warna ini, dua ini ya. Tapi random gitu. Nah,
atau ini dan ini misalnya. Misalnya kita tumpahkan cat gitu ya. Nah, ini saya tadi sudah sampai sini gitu ya. Nah, ini kita bisa sudah memulai untuk mewarnai di sini. Kita bisa pakai warna yang kita mau. Katakanlah kita ingin membuat denahnya itu dengan memberi warna ini ya. Misalnya di sekitar sini ya. Warna tile ya. Warna apa ini? Tile itu warna keramik ya, warna keramik. Keramik misalnya kita yang warnanya agak kalem gitu ya. Nah, ini dan ini misalnya. Tapi kita buat ini dan ini misalnya. Kita buat random misalnya. Kita tekan OK dulu. Nah, ini kita sudah bisa memberi warna demikian. Ya, kita bisa beri warna ini. Sorry. Pas di tengahnya. Pas di tengahnya. Dan seterusnya. Kemudian untuk yang pinggirannya misalnya warna yang lebih gelap misalnya. Ya, misalnya demikian ya. Dan seterusnya ya. Anda bisa berkreasi sendiri. Saya kira kreasi Anda harus lebih bagus dari saya. Ya, misalnya untuk yang bagian pinggirannya kita konsisten pakai warna ini. Dan seterusnya. Anda bisa warnai demikian. Kalau misalnya yang di luar, misalnya kita mau pakai warna yang agak lain, agak beda, boleh. Misalnya warna dengan warna ini atau warna ini. Oke, kemudian kita add. Ini dan seterusnya. Silakan diwarnai. Kemudian yang di samping misalnya Anda pakai warna yang ini tile yang warna abu-abu boleh. Mau di random dengan yang warna lebih gelap juga boleh. Dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian untuk yang ini warna gravel misalnya, yang di bawahnya pepohonan ya. Kita mau pakai warna ini juga boleh. Ya, warnanya seperti itu. Atau biar kelihatan hidup, kita tekan ini ya, magic wand. Ya. Hanya untuk mewarnai yang bagian di luar ini. Nah, kita misalnya menggunakan brushes ya. Brushes. Ini, kuas. Dan kita buat kuasnya itu ini misalnya, contoh pakai ini. Dan size-nya kita besarkan. Misalnya bagian pinggirnya begini.
Ini bagian pinggirnya. Dan bagian yang agak ke tengahnya itu kita pakai ini. Kalau misalnya warnanya mau di blend, ini juga bisa, ya. Jadi opacity-nya itu dikurangi, ya. Opacity-nya dikurangi. Jadi warnanya ngeblend sama yang belakangnya gitu ya. Opacity-nya jadi 50. Nah, ada timpa lagi pakai yang ini, tadi yang pertama. Tapi opacity-nya ini lebih lagi. Jadi warnanya ngeblend. Nah, Anda boleh pakai cara metode begini. Nah, begitupun dengan yang bagian tengah, misalnya. Ya. Ini kita magic wand lagi, tapi kita pilih yang bagian tengah. Nah, misalnya kita pakai warna hijau yang ini, dan yang pinggirannya itu misalnya warna hijau yang ini. Atau warnanya yang pinggirannya, atau pakai inilah ya. Dan warna hijau ini dan ini. Kita tekan OK, maka kita pakai yang brush tadi. Awalnya adalah pinggirannya gitu ya. Mau ditambahkan opacity-nya boleh. Nah, misalnya seperti itu. Dan yang pada bagian pinggir yang sebelah sini, ini adalah ini. Nah, semakin ke sini semakin terang. Nah, gitu. Ya. Misalnya kita udah selesai. Ya. Nah, kita cek agak jauh. Ya, kalau misalnya ini sudah selesai semua, kita cek agak jauh. Nah, baru setelah itu kita bawa klik kanan, kita duplicate layer menuju ke denah yang model. Kita lihat di denah model. Nah, itu ada di situ. Oh, ternyata opacity ininya beda ya. Maaf. Tadi beda resolusi. Saya salah copy. Klik kanan, duplicate layer ke yang model yang kedua. Nah, ini resolusinya dekat ini. Ya. Ini taruh bawahnya. Dan kita samakan garisnya. Garisnya kita samakan. Nah, ini kalau misalnya nggak ada yang tadi ya. Yang tadi nggak ada. Nah, ini kelihatan bagus ya. Ini baru segini gitu nih. Nanti kalau misalnya gambar Anda itu sudah lengkap semuanya, pasti akan lebih bagus lagi. Nah, khusus untuk pohon, misalnya kita ini tanaman. Ya. Nah, idealnya memang harusnya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa sendiri-sendiri, kita ambil beberapa contoh tanaman yang kita pakai di sini. Misalnya gini ya. Kemudian mana lagi ini? Misalnya. Kemudian ini juga sama. Nah, tapi yang ini jangan terlalu kecil, harus dibesarkan gitu. Nah, ini saya kasih contoh ini ya. Nah, terutama tanaman-tanaman yang pokok seperti ini.
tanaman-tanaman yang penting yang besar-besar seperti ini penting. Oke. Nah, ini kita dekatkan sedikit sini. Dan plot lagi dengan display Windows-nya itu dari sini ke sini. Previous plot ya, tapi window-nya diperbesar. Ini dari sini ke sini. Kita preview, continue. Nah, pastikan ini ke bawah. Setelah itu klik kanan, plot. Nah, ini kita beri ini tanaman misalnya. Save. Nah, kemudian kita buka di sini. Dengan resolusi yang sama. 300 dpi. Nah, seperti biasa ini tambah layer warna putih. Kita pilih yang warna putih. Oke, kemudian kita tumpahkan cat. Masih ketutup. Nah, kemudian kita tarik di sini. Ya. Nah, di sini kita biasakan untuk duplicate ya. Simpan yang asli. Misalnya ini kita bagian ini misalnya. Nah, pada bagian ini kita bisa begini. Nah, kita bisa berikan warna. Misalnya ini tanamannya adalah tanaman apa ya? Apa enaknya ini tanaman? Ini. Sebelumnya ke sini kita perlu untuk seleksi ini. Kita seleksi ini, kemudian edit, ya, copy misalnya, copy, atau cut, atau copy boleh, copy. Dan kita new, file new, di clipboard saja. Nah, kemudian kita edit, paste. Nah, yang ini ya. Nah, misalnya kita pakai magic wand, ini menseleksi bagian yang sama, misalnya bagian ini ya, yang luarnya enggak. Nah, baru setelah itu kita pakai kita warnai lagi ke kanan, kita kurangi ya, warnai misalnya seperti ini. Ini ada yang bagian yang belum, ini magic wand tapi ditambah di sini. Ini kita tambahin, ini kita tambahin ya. Nah, kemudian ini kita ini tambah lagi. Dan magic wand lagi untuk warna yang lebih cerah misalnya. Dan kita pakai warna yang tadi juga lagi, karena di sini ada ini ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai ya, kita sudah selesai, hilangkan seleksinya ya dengan klik ini, kemudian klik di mana saja. Nah, kemudian kita klik kanan, duplicate layer, kita ke yang ini apa? Yang denah rumah Mila ini. Ya. Ini misalnya tanaman apa ya? Tanaman A misalnya. Atau pohon A gitu. Kita tekan OK.
Nah, di denah rumah Mila yang ada tanamannya. Oh, sorry, keliru ini ya. Ini karena terlalu banyak model ini, saya jadi bingung nih. Ini klik kanan, duplicate layer, ini yang ke model. Oke. Di model ini ada muncul keluar di sini. Ya. Nah, baru setelah itu kita cari tanaman itu di mana. Nah, di sini tanamannya. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa pakai cara tersebut. Termasuk juga ke yang lain ya. Ini misalnya untuk yang bagian yang ini ya, yang penting ini. Kita klik ke sini. Kita seleksi, kemudian edit, copy, kita ke bagian yang new, clipboard ini, kita edit paste. Nah, masih di sini ya, ini kita buat duplicate-nya. Nah, baru setelah itu kita menggambar bebas di sini ya. Misalnya untuk yang bagian yang hijau ya, benar-benar hijau gitu. Kita beri warna hijau yang lain biar beda. Ya, dengan beberapa yang gelap. Dan jangan lupa beberapa warna pink. Nah, ini biar kita biar kuat kesannya ya. Ini saya buat buru-buru, jadi Anda jangan buru-buru gitu ya. Makin kita seperti orang melukis makin bagus. Ya, kalau sudah selesai, kita klik kanan, duplicate layer, kemudian kita ke model. Nah, di model nanti dia akan muncul. Nah, ada di atas, kita bawa dia ke bawah. Nah, baru setelah itu kita Ctrl T, kemudian kita ini paskan. Demikian. Ini baru beberapa tanaman saja. Nanti kalau udah rame, nah biar nggak terlalu gelap, yang tadi itu jangan rumput yang tadi itu jangan terlalu gelap di sini. Ini terlalu gelap ini. Ya, ini dana copy 2 ya. Tapi yang kita ubah di sini. Nah itu levelnya sorry. Ininya adjustment levelnya itu kita kurangi. Lebih terang lagi. Nah gitu. Ya, udah lebih terang lagi. Baru setelah itu kita bawa lagi ke sini. Duplicate layer sini. Nah kita lihat di sini di model. Nah itu ya. Dia lebih cerah. Jadi background itu jangan terlalu gelap ya, biarkan cerah. Itu. Nah, begitu juga dengan yang ini ya, yang air. Nah, yang air ini juga jangan
Jangan Anda biarkan biru begitu saja. Air Anda buat sama seperti tadi. Dengan opacity-nya cuma segitu ya. Klik kanan akan muncul sini. Setelah kita ini brush, klik kanan muncul ini. Nah, baru setelah itu kita ini. Biasanya memang yang mudah dulu ya. Baru setelah itu yang nah begitu ya. Itu jauh lebih bagus daripada ngeblok ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya izin nanya. Ya. Untuk mewarnai tanaman palem-paleman itu gimana ya Pak? Tanaman palem-paleman sama seperti Anda bisa pakai di blok kemudian dengan warna yang sama juga boleh. Ini tadi saya pakai sistem brush. Kalau sistem brush itu jadinya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya mau pakai palem-paleman sama seperti tadi di select dulu, baru setelah itu diwarnai dengan brush gitu jauh lebih bagus daripada ngeblok ya warna itu. Karena kalau misalnya warna itu ngeblok, dia akan kaku jadinya. Denah yang kita buat itu jadi kaku. Jadi warna itu nggak boleh ngeblok sebenarnya. Ini kalau saya contohkan mungkin palem nggak ada ya di sini palemnya. Palem nggak ada. Nah, yang jelas palem itu lebih mudah daripada tanaman ini. Gimana, Mbak? Iya Pak. Saya. Ya. Nah, ini kan ada yang tanaman jenis yang sama di bawahnya. Kita ini duplicate layer, kemudian jangan lupa di Ctrl T. Ya, kemudian kita paskan di sini. Kita paskan di sini. Nah, kita paskan gitu ya. Pasin. Nah, tekan enter. Jangan lupa ini kan di bawah. Ya, jadi bawah. Oh, ini warna saya bocor ini. Aduh, maaf ya. Warna saya bocor. Ini kita harus di-erase ini ya. Kemudian ini juga kita erase. Pakai ini. Nah, ini ya, menghapus. Layer yang di bawah di atasnya juga sama. Kita erase. Ini cara menghapus. Jangan sampai bocor ya. Nah, ini kita harus pas ya ini ya. Kalau misalnya susah pakai mouse, kita pakai kursor apa? Kalau kita pakai ini apa namanya? Panah di keyboard. Ini berarti yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, kita paskan demikian. Salah. Nah, itu ya. Nih ya. Kalau misalnya kita pakai transparansi nanti jadinya bagus ya ketika ditumpuk-tumpuk-tumpuk jadi kelihatan seperti hidup. Di bawahnya juga objeknya nggak hilang. Ini kalau kita pakai sistem brush transparansi. Ada yang ditanyakan lagi?
Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan pada Anda, kalau misalnya tanamannya massal gitu ya. Ya, jenis tanaman yang ini ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 8, 9, banyak sekali. Nah, ini kita bisa ambil yang ini. Ya. Edit, copy, kemudian file new, create, edit, paste. Nah, kita warnai hanya yang di dalam ini saja. Plus ini. Ya. Plus ini. Nah, kalau sudah, kita ke sini. Misalnya kita pakai ini. Seperti biasa tadi pakai sistem brush gitu ya. Nah, kemudian kita pakai warna yang ini. Klik kanan untuk mengecilkan ukuran brushnya gitu ya. Nah, kita juga tambahkan, aduh, mana color yang tadi itu hilang. Nah, misalnya seperti ini, kalau sudah puas ya. Klik kanan, kemudian duplicate layer. Nah, balik ke model, oke. Kalau nggak ada di atas di sini, kita bisa window, ini ke model. Nah, ini ada di sini. Ini ada di sini ya, yang besar ya. Kita paskan pakai panah. Nah, kalau sudah, ingat ini ada di atasnya tanaman ini atau di bawahnya. Kalau misalnya di bawahnya, kita tarik drag di bawah. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lain? Kita misalnya ini tanam semak A misalnya. Nah, ini kita duplicate dulu. Nah, hasil duplikasinya kita seleksi dulu ya. Atau kita pindahkan dulu hasil duplikasinya. Misalnya kita duplikasi ke sini. Ctrl T. Kita zoom in lagi. Ini anaknya kalau kita pakai 300 dpi ya. Kalau misalnya kita zoom in zoom out itu lebih. Oh, ini jenis pohon yang lain ya. Sorry maaf, saya pikir itu sama. Ternyata yang lain ya. Tapi nggak apa buat latihan ya. Anggaplah ini sama gitu ya. Anggaplah ini sama. Misalnya sama-sama di sini misalnya. Ini buat latihan aja. Nah, kalau misalnya kita ingin mengcopy langsung, kita tinggal ini di select lagi. Ya, select semuanya, pastikan layer itu ke select ya. Nah, kemudian kita tekan move. Nah, di keyboard kita tekan alt ya, ALT. ALT kita tekan terus ALT, maka dia akan mengcopy begini. Dan dia sudah tetap di satu layer. Ya. Begitu juga dengan yang di sini misalnya. Aduh, salah. Move. Ya, misalnya di sini misalnya kita hanya latihan aja ini ya. Untuk yang di sini. Ctrl T, kita kecilin lagi. Bentar. Tekan alt masih. Dan jadi seperti itu. Nah, ini kalau tamannya itu Anda telateni ya, dalam bahasa Jawa ya, telateni satu-satu. Nanti taman ini akan terlihat cantik, termasuk juga yang ini.
yang planter box di sini. Ini kan terlihat cantik. Dan denah ini akan terlihat bagus. Oke, sampai sini ada pertanyaan?